Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dalam acara Morning Call hari ini 6 Oktober 2020 bersama dengan saya Pendeta Giovanna Samantha Lakburlawal, Pendeta Jemaat Pelita Kasih Sanata, wilayah pelayanan Pospelkes Maranatha Rantopulung. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini saya berada di tengah-tengah kebun gereja dari Jemaat Pospelkes Maranatha Rantopulung yang dalam 6 bulan terakhir digarap untuk penanaman pohon kelapa sawit yang nantinya diperuntukkan menopang dan menunjang ekonomi gereja juga kas dari jemaat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah sumber kehidupan, kami bersyukur kalau kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan boleh anugerahkan dalam kehidupan kami. Sebelum kami kembali dalam aktivitas kami sepanjang hari ini, firman-Mu menjadi kekuatan dan pengharapan kami untuk kami tetap berada dalam jalan yang benar. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus sehingga kami dimampukan untuk dapat mengerti dan memahami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-32. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 30 sampai 32. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian yang menyatakan. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Sementara itu orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak, yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu. Sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mereka yang disebut berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mengetahui bersama tentang komunikasi massa. Komunikasi massa adalah suatu pengkomunikasian di mana komunikator-komunikator memberikan pesan kepada suatu kelompok atau halayak yang banyak, yang besar, tentang suatu pesan dan diharapkan mampu untuk mempengaruhi kelompok atau halayak yang menerima pesan tersebut. Ada dua hal yang akan dihasilkan. Yang pertama, mampu membawa atau menciptakan kelompok yang berbuat baik, atau komunikasi itu, pesan itu dapat membuat suatu kelompok menerima pesan yang buruk juga dan menghasilkan sikap yang buruk. Terkadang kita pun mengalami hal yang serupa, di mana baik kita ataupun orang lain memberikan pesan yang buruk, yang negatif, yang akhirnya membawa suatu perpecahan dalam kehidupan suatu kelompok atau suatu persekutuan yang besar. Paulus pun mengalami hal yang serupa ketika ia menuju Yerusalem, melewati Makedonia dan Akaya. Di Efesus sedang terjadi suatu keributan. Mengapa demikian? Karena ada seorang Demetrius, seorang tukang perak, yang memberikan pesan yang buruk kepada jemaat di Efesus tentang Paulus. Demetrius mengatakan bahwa Paulus telah menyebarkan ajaran yang sesat. Ia mengajar ke seluruh Asia bahwa seseorang atau dewa yang dibuat oleh manusia bukanlah dewa. Hal ini kemudian mengancam tentang kelangsungan hidup kuil Dewi Artemis dan mempengaruhi juga mereka sebagai pengusaha yang membuat patung-patung Dewi Artemis. Pesan yang diberikan oleh Demetrius memicu amarah penduduk kota Efesus, di mana sebagian besar penduduk menyembah Dewi Artemis. Dalam kemarahannya, mereka membuat suatu keonaran. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan, mendengar itu meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak-teriak. Tidak sampai di situ, bahkan rekan dari Paulus, yaitu Gaius dan Aristarkus, juga diseret ke depan gedung kesenian dan mereka
meluapkan emosi marah yang tak terkendalikan. Dalam ayat ke-32 dikatakan bahwa sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Sudah seharusnya setiap orang mampu untuk mengontrol emosinya. Karena itulah setiap orang harus terus belajar untuk mematikan emosi yang tidak benar. Jangan sampai sebagai umat Kristen kita tidak mampu untuk mengelola dan mengontrol emosi yang ada dalam diri. Kita mengenal yang namanya emotional intelligence, di mana suatu kapasitas seseorang mengenali perasaan-perasaannya dan juga dalam kaitannya dengan orang lain. Emotional intelligence yang rendah menghasilkan juga sikap mengelola emosi yang buruk. Hasilnya kita melihat bahwa ada orang yang kemudian meluapkan amarahnya tanpa terkendali dan tanpa terkontrol. Jemaat Tuhan, sebagai orang Kristen harusnya kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang telah merdeka dan seharusnya kita tidak diperbudak dengan hal-hal apapun, termasuk di dalamnya kita tidak diperbudak dengan emosi amarah. Walaupun terkadang tanpa kita ingini, kita berjumpa, kita berhadapan dengan orang-orang yang menyebalkan dan kemudian memicu amarah. Apalagi berkaitan tentang masalah yang besar, kerugian yang besar, tentu akan memicu amarah kita menjadi emosi dan geram. Umat Kristen sudah seharusnya menyerahkan kehidupan mereka secara penuh dipimpin oleh Tuhan dan dikuasai oleh Roh Kudus yang membawa kehidupan mereka untuk mampu mengendalikan diri sendiri. Apa akibatnya ketika mereka tidak mampu untuk mengontrol emosi? Maka dalam pikiran kita akan mengundang hal-hal yang tidak baik, tutur kata kita pun juga akan membuat dosa, bahkan seluruh kehidupan kita juga akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Saudara yang terkasih, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana seorang Kristen mampu untuk mengontrol dan mengendalikan emosinya? Yang pertama, kendalikan diri dan kendalikan pikiran. Salah satu penyebab mengapa orang mudah mengeluarkan emosi marah yang tak terkendali adalah karena berkembangnya pikiran-pikiran secara ekstrim. Untuk diketahui, marah bukanlah sesuatu hal yang salah atau hal yang berdosa ketika kita mampu menempatkannya dengan baik. Yesus pun pernah marah ketika bait Allah dijadikan sebagai tempat berjualan. Namun Yesus marah di tempat dan di kondisi yang tepat. Hal itu yang juga harus kita lakukan, marah di tempat yang tepat dan mampu mengendalikan diri sendiri. Untuk itu mari sebagai umat yang percaya, umat yang dituntun oleh Roh Tuhan, kendalikan pikiran dan diri kita sehingga kita tidak jatuh dalam perasaan marah yang tidak terkontrol dan kita tidak jatuh ke dalam dosa. Hal yang kedua, fokuskan diri kita kepada Tuhan. Forgive but not forget adalah suatu istilah mengampuni tapi tidak dapat melupakan. Terkadang membawa orang tidak lagi terfokus hanya kepada Tuhan, tapi dia terfokus kepada suatu masalah dan persoalan, dan kemudian tidak membuatnya semakin lebih baik, tapi membuat perasaan mereka semakin lebih buruk. Sehingga mari sebagai umat yang percaya, lebih baik untuk terus memfokuskan diri hanya kepada Tuhan, Sang Teladan, yaitu Yesus Kristus. Kita kendalikan diri kita berpaut kepada Tuhan, karena hanya Dialah sumber kehidupan, sumber pengharapan dan sukacita bagi umat yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan dibutakan oleh emosi. Mari mengontrol seluruh kehidupan kita, pikiran, tutur kata, bahkan setiap unsur dalam kehidupan kita, sehingga tidak lagi dikondisikan, tidak lagi dikontrol dengan emosi, tetapi kita mampu untuk mengontrol emosi di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Selamat menjadi orang-orang yang mampu untuk mengendalikan diri sendiri dengan pimpinan Roh Tuhan. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk firman yang boleh menguatkan kami menjalani kehidupan hari ini. Terima kasih ketika Tuhan mengajarkan kami sebagai seorang Kristen untuk mampu mengendalikan diri, mampu mengontrol dan menguasai emosi kami, sehingga kehidupan kami tidak jatuh ke dalam dosa. Tuhan, biarlah kami mampu
untuk terus menjadi pribadi yang hidup dalam kebenaran dan hidup dalam takut akan Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini hanya dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati kami dalam pekerjaan, berkati kami dalam usaha, berkati kami dalam segala kehidupan, tanggung jawab aktivitas yang boleh kami jalani. Tuhan memberkati juga untuk bangsa dan negara kami di tengah pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan menolong setiap orang yang mengalami pergumulan terkena dampak dari pandemi COVID-19. Mereka yang berduka cita karena kehilangan orang-orang terkasih, mereka yang bergumul karena kehilangan pekerjaan, bahkan mereka yang bergumul dengan masalah kesehatan. Kami percaya bahwa kuasa Allah terus boleh bekerja untuk memulihkan mereka. Dan pakailah kami Tuhan untuk membawa sukacita, membawa damai sejahtera, membawa penghiburan bagi setiap orang yang membutuhkan. Kami juga mendoakan untuk persekutuan gereja kami GTIB dalam lingkup sinodal. Kami mendoakan juga untuk setiap pelayan yang Tuhan boleh utus ke tengah-tengah jemaat. Biarlah Tuhan boleh memberkati sehingga kehadiran kami, kerja dan pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi kehidupan jemaat. Kami melayani Tuhan lewat kehadiran jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan untuk kehidupan jemaat-Mu sepanjang hari ini. Biarlah kami terus boleh berjalan dalam terang kasih Tuhan dan kehidupan kami terus terfokus dan terarah hanya kepada Kristus sang sumber kehidupan. Ini doa syukur, ini sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.